Baik, sekarang kita masuk kepada kitab Bidayatul Hidayahnya. Bahwasannya sudah cukup dulu. Apa kata Imam Ghazali? Kata beliau, fa in ajazta 'anil ma'i li faqdihi ba'da at-talab aw limani'in min al-wusuli ilayhi min sab'in aw min habisin aw kana al-ma'u al-hadiru tahtaju li 'atshika aw 'atshi rafiqik aw kana milkan li ghairik wa lam yabi' illa bi akthara min thamil mithl aw kana bika jirahatun aw maradun takhawwa minhu 'ala nafsik fasbir hatta yadkhula waqtul fariidah. Lihat, kata Imam Ghazali, kalau kamu tidak mampu mendapatkan air karena ketidakadaannya setelah kamu cari, ini kata-katanya padat dan lengkap sekali. Lihat, kata beliau, kamu nggak mampu dapat air karena memang airnya tidak ada, tapi tidak adanya setelah dicari. Maknanya apa? Kalau kita kok mendapati air tidak ada, jangan langsung tayamum, tapi kewajiban kita mencari terlebih dahulu. Gitu dulu tuh. Waduh, nggak ada air nih, cari dulu. Cari dulu. Kalau dalam perjalanan, cari coba di mobil kita, di mobil kita ada nggak di kendaraan kita, atau barangkali di penumpang yang satu kendaraan dengan kita, cari ke mereka. Kalau di rumah, cari dulu, pastikan ada nggak air. Gitu, cari dulu. Nanti ada namanya hadul ghauth, ada hadul qurb, ada hadul bu'ad. Jadi kita ketika tidak ada air itu nggak boleh langsung tayamum, nggak. Harus dipastikan dengan mencarinya dulu. Kadang mencari di jarak sekitar 300 meter atau 150 meter, mohon maaf, sekitar 150 meter, namanya hadul ghauth. Hadul ghauth itu batasan di mana kalau ada orang minta tolong kedengeran sama kita. Cari dulu kanan, kiri, depan, belakang, cari ada atau enggak. Kalau yakin tidak ada, sudah. Kalau menduga ada atau wah kira-kira kayaknya ada, wajib dicari. Apalagi kalau sampai yakin ada. Jarak itu cari dulu, kanan, kiri, kalau di atas, bawah, cari dulu, pastikan. Dipastikan tidak ada, kalau maka kita pencariannya diperluas ke jarak sekitar 4,5 kilo. Kalau kita yakin atau menduga kuat air ada di jarak itu. Kalau kita yakin sudah nggak ada air di jarak itu, di jarak dekat nggak ada, jarak jauh nggak ada, sudah lewat dari itu sudah nggak wajib. Jadi jangan sampai misalkan di rumah kita lagi nggak ada air, Bu, nggak ngalir tuh kerannya, kemudian langsung tayamum saja. Kan kalau nggak ada air boleh tayamum, entar dulu, cari dulu di tetangga yang jaraknya masih dekat, cari dulu barangkali ada dan boleh untuk digunakan berwudu. Itu ya. Jadi tayamum itu memang pengganti wudu di saat tidak ada air, tapi jangan sampai ketika air tidak ada langsung tayamum. Kewajiban kita adalah mencari terlebih dahulu. Ini biar paham. Sekali lagi, betul tayamum itu adalah pengganti wudu di saat tidak ada air, tapi bukan berarti saat kita menemukan air tidak menemukan air langsung boleh tayamum. Tapi kewajiban kita harus mencari terlebih dahulu. Kalau sudah dipastikan hadul ghauthnya, hadul qurbnya nggak ketemu juga, sudah saat itu bisa untuk tayamum, gitu ya. Jadi makanya ini luar biasa ini kalimat Imam Ghazali ini, fa in ajazta, dan jikalau kamu tidak mampu anil ma, untuk menemukan air, li faqdihi, karena air itu memang tidak ada, ba'da talab, setelah mencarinya. Mencarinya tadi di yang sekitar dulu, dekat-dekat kita di rumah dan isi-isinya. Kalau sudah begitu jarak sekitar 300 zira, 150 meter deh, cari dulu itu. Kalau gak ada begitu ketemu, cari dulu di jarak sekitar 4,5 kilo segitu. Kalau sudah yakin nggak ada, sudah lewat dari jarak itu, nggak wajib mencari, nggak wajib mencari. Sekarang kan nyari gampang, tinggal telepon aja sih. Ada air nggak di sana, ada ini nggak di sana, jadi gitu modelnya ya. Insya Allah semoga tidak ada di kita namanya kekeringan air. Tapi ini menjadi nyata bagi sebagian daerah yang di Afrika sana, di sebagian wilayah bangsa Arab juga terjadi. Baik,
Dan beliau mengatakan aulimani'i minal wusul ilaih, atau karena ada sesuatu yang mencegah kita bisa sampai kepada air. Jadi sekarang pembahasannya airnya ada, cuman kita nggak bisa dapat. Ini namanya fuqdan ma'nawi. Tidak ada, bukan tidak ada wujudnya, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Contoh, karena ada hewan atau binatang buas. Di rumah kita nggak ada air, tapi di luar tuh, di sumur tuh, di luar orang zaman dulu ada air banyak. Tapi di bawah sumur itu ada binatang buas. Terus kita mau nyari air begitu? Enggak, itu sama dengan tidak ada air. Jadi gitu. Ada tapi seperti tidak ada. Ada seperti tidak ada. Kapan itu? Di saat ada penghalang. Sama ya, kita juga punya saudara kok seperti nggak punya saudara. Kenapa? Karena saudaranya nggak pernah mau membantu hadir dalam silaturahim. Sama kayak gitu. Ada air tapi seperti tidak ada karena ada penghalang. Ada binatang buas atau memang kita terkurung. Dulu itu ada apa namanya itu, waktu COVID itu lockdown misalkan. Kita terkurung, nggak bisa kemana-mana, harus di rumah. Nggak boleh kemana-mana, lagi di karantina. Sudah, ini masalah. Kalau sudah nggak bisa sama sekali, nggak boleh karena ada bahaya. Ini juga sama seperti air tidak ada. Atau air ada, tapi air itu dibutuhkan untuk minum kita, atau untuk minuman makhluk hidup yang terhormat. Wah, ada lagi nih pembahasan tentang makhluk hidup yang terhormat. Maka boleh tayamum, nggak masalah. Jadi sekali lagi, airnya ada, tapi dibutuhkan untuk kita minum. Untuk kita minum. Kalau sudah begitu, maka seakan-akan air tidak ada sehingga boleh untuk tayamum. Bukan hanya kita, termasuk hewan-hewan yang terhormat, makhluk hidup yang terhormat, kalau membutuhkan air itu untuk minum, maka kita tetap boleh tayamum kok. Contoh-contoh begini. Kita di rumah satu keluarga ada 6 orang. Ada 6 orang. Kemudian kita punya kambing, punya sapi, ya, punya kucing, misalkan gitu. Ini juga kan butuh minum. Air itu hanya cukup untuk minum kita, manusia, sekeluarga, dan hewan-hewan ternak kita. Air mah ada, tapi hanya cukup untuk ini. Boleh nggak tayamum? Maka jawabannya boleh. Karena air itu walaupun ada, dibutuhkan untuk minum. Makhluk hidup yang terhormat. Nah, ada pertanyaan mungkin, Ustadz, emang ada makhluk hidup yang tidak terhormat? Ada. Makhluk hidup yang tidak terhormat itu makhluk hidup yang boleh untuk dibunuh. Awas tuh, boleh untuk dibunuh. Ada nggak? Ada 6. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu hukum asalnya boleh untuk dibunuh. Ini kaget ya. Waduh Ustadz, kalau benar begitu kayaknya banyak di Indonesia ini. Tapi satu-satunya hukum sampai detik ini yang belum pernah terjadi adalah orang dibunuh karena meninggalkan sholat. Kenapa? Tolong ini ada catatannya. Jangan ngedenger sampai sini kemudian selesai. Awas, kalau ngedenger ini hanya sebagian ini nanti bahaya, bisa sesat kita. Memang betul orang yang meninggalkan sholat malas-malesan itu menjadi makhluk hidup tidak terhormat sehingga boleh untuk dibunuh. Tapi pertama yang membunuhnya itu harus orang hakim. Bukan kita, bukan. Jangan mentang-mentang ibu kesel sama suaminya, suami saya nggak sholat, bunuh aja lah kalau gitu. Kata Pak Ustadz juga nggak terhormat orang nggak sholat itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini ngajinya setengah-setengah. Yang boleh melakukan mengeksekusi siapa? Seorang hakim, pemerintah kalau kita. Baik. Kemudian pemerintah juga nggak sembarangan. Pertama, menasihati, mengajak dulu, diberitahu, ayo sholat, ayo sholat.
Jadi harus disuruh dulu, diancam bahkan, awas kalau nggak sholat ya, dan seterusnya. Jadi nggak sembarangan langsung boleh langsung, nggak begitu, ada aturannya. Makanya kami sampaikan tadi, hukum ini memang ada, tapi prakteknya tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena normalnya orang daripada dibunuh mending sholat sih. Masa iya saya mah biarin dibunuh juga, yang penting nggak sholat, masa kayak begitu. Nah makanya tidak ada sejarahnya, tidak ada ceritanya orang dibunuh karena meninggalkan sholat. Ini dari zaman dulu. Karena normalnya orang kalau disandingkan dengan pilihan untuk dibunuh, dihadapkan pilihan untuk dibunuh, ya mendingan sholat. Gugur kewajiban, gugur dosa, dapat pahala, selamat nyawanya, selesai. Apa susahnya? Jadi awas ya. Yang pertama ini mari kita ambil hikmahnya. Pertama, jangan pernah berani meninggalkan sholat. Jangan pernah berani meninggalkan sholat. Mengerikan meninggalkan sholat itu, Masya Allah. Nanti ada pembahasannya tentang sholat ya. Yang kedua, jangan pernah hinakan orang yang meninggalkan sholat, tapi bimbing dia, nasihati dia, ajak dia untuk melakukan sholat. Barangkali dia belum tahu kewajiban sholat, atau dia tidak tahu kalau seandainya meninggalkan sholat dengan sengaja itu ternyata sangat hina sekali, sampai membuat darahnya tidak terhormat. Awas ya. Yang ketiga, jangan coba-coba mempraktekkan hukum sedangkan kita bukan bagiannya. Di Indonesia, di negara kita saja, hukum itu ya ada bagiannya, orang-orangnya. Bukan setiap individu dari kita sebagai masyarakat kemudian mempraktekkan hukum, enggak. Kalau untuk urusan hukuman ada bagiannya. Sudah begitu. Jadi yang pertama yang tidak terhormat, yang boleh untuk dibunuh itu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang kedua siapa Ustadz? Yang kedua adalah seorang pezina yang muhson. Muhson itu bagaimana? Muhson itu adalah orang yang pernah melakukan hubungan suami istri dengan sah, kemudian dia melakukan perzinaan, maka perzinaannya ini disebut zina muhson atau zani muhson. Dia melakukan perzinaan, tapi sebelumnya dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang sah. Oleh karena itu orang seperti ini muhson, hukumannya darahnya tidak terhormat lagi. Terus gimana Ustadz maksudnya darah tidak terhormat itu? Hukumannya, hadnya adalah dia dirajam. Rajam itu gimana? Rajam itu dikubur sebagian dari tubuhnya, kemudian dilempari batu. Dilempari batu sampai hilangnya nyawanya, dan disaksikan oleh masyarakat. Kayak begitu. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, di kampung kita, di negara kita banyak pezina Ustadz. Banyak orang-orang yang selingkuh dengan, awas ya, selingkuh ada dua. Ada selingkuh memang bertentangan dengan syariat, betul-betul. Ada selingkuh menurut lisan orang awam saja. Selingkuh yang bertentangan syariat bagaimana? Ini orang sudah punya suami, sudah punya istri, berzina dengan yang lainnya. Ini selingkuh beneran menurut syariat. Ada yang kedua, dia punya seorang suami punya istri, kemudian menikah lagi. Kalau ini enggak selingkuh. Yang benar itu menikahlah lagi. Terlepas daripada istrinya enggak setuju, ini bukan zina. Baik, kita kembali kepada yang berzina ini. Dia berzina padahal dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang sah dengan pasangannya. Dia tidak terhormat lagi itu. Sudah tidak terhormat lagi. Baik. Ada pertanyaan di masyarakat kita, Ustadz, katanya dosanya tidak akan diampuni ya oleh Allah kecuali kalau dia dirajam sampai mati. Kalau dirajam baru diampuni ya dosanya. Jawabannya enggak begitu. Awas. Betul bahwa hukuman pezina, khususnya yang muhson itu adalah dirajam, tapi bukan berarti kalau ada yang melakukan zina padahal dia sudah rumah tangga, kemudian dia tidak dirajam karena di negara kita tidak ada hukum itu, bukan berarti kalau dia tobat nggak diterima tobatnya, enggak.
tetap tobatnya bisa jadi diterima oleh Allah walaupun tidak dirajam. Cuman kalau gitu bedanya apa Ustaz? Dirajam dengan tidak. Kok dua-duanya bisa diterima tobatnya? Begini. Kalau dirajam maka tobatnya lebih kuat untuk diterima. Karena menyerahkan nyawanya demi agama. Mensucikan dirinya dengan hukum agama sehingga nanti bersih di hadapan Allah. Dosa itu seperti tidak pernah terjadi sama sekali. Tapi kalau ada pezina tidak dirajam, maka taubatnya itu bisa sungguh-sungguh, bisa tidak. Bisa sungguh-sungguh, bisa tidak. Kalau dia sungguh-sungguh, ya diampuni oleh Allah. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, maka jawabannya berarti tidak dapat ampunan dari Allah. Sedangkan mengerikan sekali urusan dosa zina. Zina itu hina, dihinakan, keji. Innahu kana fahisyatan wa maqtai. Mengerikan sekali. Nauzubillah. Semua kita semuanya terhindar dari zina. Amin. Anak keturunan kita dari zina, keluarga kita semuanya. Sampai Imam Syafi'i itu punya pendapat, wa may yazni yuzna walau bijidarihi. Barang siapa yang berzina, dia akan dizinai walaupun tembok rumahnya. Ini penyakit ngeri benar ini zina. Ngerusak betul. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau perawan berjaka hukumannya apa Ustadz? Kalau perawan berjaka hukumannya cuma dicambuk saja. Kalau masih hidup ya dirawat. Kalau meninggal ya sudah bersih daripada dosa-dosa. Ya. Jadi begitu. Jadi intinya seorang pezina yang muhsan itu tidak terhormat, sehingga kalau kita punya air kemudian air tersebut cukup untuk kita, ada lebih dan lebihnya dibutuhkan oleh orang semacam ini, tetap air itu digunakan untuk tayamum wajib, tidak digunakan untuk memberi minum dia, karena tidak terhormat yang begitu. Ya Masya Allah. Yang ketiga kafir harbi. Kafir harbi ini siapa? Seorang kafir yang memerangi kita. Israel, udah gitu. Memerangi kita, kaum muslimin. Kafir yang seperti ini itu tidak terhormat. Tapi kalau kafir-kafir yang ada di negara kita, di Indonesia ini, bertetangga dengan kita, baik kepada kita, bermasyarakat dengan kita dan seterusnya, itu bisa masuk dalam wilayah dhimmi. Artinya tidak boleh disakiti, tidak boleh dihinakan, tidak boleh dizalimi, nggak boleh sama sekali. Dia punya kehormatan. Dia punya kehormatan. Kemudian berikutnya yang tidak terhormat juga adalah murtad. Orang murtad yang keluar dari Islam, naudzubillah, dia tidak terhormat sama sekali. Tapi sekali lagi awas, untuk hukum, untuk memprosesi hukumnya bukan kita yang memproses. Kemudian yang kelima adalah al-kalbul aqur, seekor anjing yang galak, yang suka nyakiti. Kalau yang piaraan itu butuh minum, ya dikasih. Tapi kalau yang galak suka nyakiti, enggak, itu tidak terhormat. Boleh untuk dibunuh. Jadi kalau nemu anjing galak bener, suka gigit dan seterusnya, boleh untuk dibunuh. Kemudian yang terakhir adalah al-khinzir. Khinzir itu apa? Babi. Babi ini lebih jorok, lebih hina daripada anjing yang galak. Nah, 6 makhluk hidup ini disebut dengan makhluk hidup yang tidak terhormat. Makhluk hidup tidak terhormat. Jadi kalau kita punya air tersebut cukup untuk kita, tapi lebih cukup untuk kita, dan ada lebihnya dibutuhkan oleh 6 orang ini atau 6 makhluk hidup ini, maka lebihannya wajib dipakai tayamum. Tapi kalau lebihannya tersebut untuk kambing kita, sapi kita, kucing kita yang nggak masuk dalam wilayah 6 ini, maka kita saat itu boleh untuk tayamum. Airnya mohon maaf, airnya tidak digunakan untuk wudu, tapi boleh untuk tayamum. Nah, baik. Tadi ada sedikit kepleset lisan. Jadi kembali kami ulangi. Kita punya air contoh cukup untuk minum kita.
Airnya ada, tapi cukup untuk minum kita. Kita punya hewan-hewan peliharaan yang tidak termasuk dari 6 ini. Lebihnya hanya untuk mereka saja ini, nggak ada yang lain. Maka boleh tayamum? Maka jawabannya boleh tayamum. Tapi kalau ada lebih dari yang kita butuhkan, lebihnya itu dibutuhkan oleh salah satu dari 6 ini, maka bagaimana? Air itu wajib dipakai wudhu, bukan tayamum ya. Air wajib dipakai wudhu. Sudah, ini nggak usah diperdulikan. Nah ini ya, Masya Allah, makanya ini mengerikannya luar biasa ini. Untuk urusan ninggalkan sholat itu khususnya tadi itu, tolong jangan Anda meninggalkan sholat. Insya Allah selama masih menjaga sholatnya, seorang muslim itu masih dalam keadaan baik, masih dalam keadaan baik selama masih menjaga sholatnya. Baik, jadi begitu, kita lanjutkan. Au kana milkan li ghairik walam yabi'la bi'an, atau airnya ada tapi air itu milik orang lain dan dijual kepada kita dengan harga yang tidak normal, boleh saat itu tayamum. Atau kita punya aubika jarah, kana bika jarahatun, kita punya luka, au maradun, sakit yang kita takhawfu minhu ala nafsik, kita takut kalau menggunakan air kita bisa hilang nyawanya atau sakitnya lebih parah, maka bagaimana? Boleh untuk menggunakan debu untuk tayamum gitu. Berarti di sini kalau kita ringkas, sebabnya boleh tayamum itu ada 3. Sebagian kitab menyatakan 5, sebagian lagi 7. Padahal sebetulnya itu hanya sebagian global, sebagian rinci. Isinya sama saja, jangan bingung. Kalau di sini sudah, berarti sebab boleh tayamum yang pertama tidak adanya air. Yang kedua, karena sakit. Yang ketiga, air dibutuhkan, ada air tapi dibutuhkan untuk kita dan keluarga kita dan hewan-hewan makhluk hidup yang terhormat. Berarti 3 tuh. 3. Ada 3. Gitu ya, ada 3. Dan jangan heran kalau seandainya sebagian mengatakan cuman 1 aja sebabnya boleh tayamum, itu apa? Nggak adanya air. Oh benar, nggak adanya air benar. Nggak ada itu ada 2 macam. Ada nggak ada sungguhan, bener-bener nggak ada fisiknya air itu. Ada nggak ada hukumnya seperti tidak ada. Kalau dibegitukan maka benar, 1 saja sudah. Air nggak ada sama sekali, atau air ada tapi nggak bisa kita pakai karena sakit. Air ada dibutuhkan untuk kita, air ada penghalang untuk menggunakannya, udah selesai. Berarti kalau begitu sebab tayamum bisa disimpulkan menjadi 1 saja. Apa itu? Tidak adanya air, baik tidak ada sungguhan secara nyata atau hukumnya seperti tidak ada. Sudah, jadi begitu. Jadi kita permudah saja pemahamannya. Baik. Dan Imam Ghazali mengatakan fasbir hatta yadkhula waqtul fariidah, sabarlah kamu sehingga masuk waktu fardu. Ini juga catatan, nanti masuk pada syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum diantaranya 1, menggunakan debu yang suci. Kalau madhab kita, madhab Imam Syafi'i, syaratnya begitu, debunya harus debu, harus, nggak bisa tidak. Dalam madhab kita harus begitu, harus menggunakan debu, debunya suci, tidak najis, debunya menyucikan, bukan yang mustakmal. Debunya murni, tidak bercampur dengan tepung dan lainnya. Contohnya debunya itu yang betul-betul ada apa ya, ada debu yang sekiranya bisa nempel di anggota tubuh kita, di tangan gitu. Apa namanya ya? Tanah yang berdebu yang kalau ditiup terbang begitu, sehingga bisa nempel di tangan.
Nah, makanya ini pembahasannya nanti panjang. Pertama, apakah boleh Ustadz menggunakan tayamum menggunakan selain debu? Maka jawabannya dalam mazhab kita nggak boleh. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah boleh menggunakan segala sesuatu yang jenisnya jenis bebatuan. Kerikil boleh. Bahkan berlian karena masih masuk dalam kategori bebatuan itu masih boleh untuk tayamum. Makanya dalam mazhab Imam Abi Hanifah itu kalau berpergian dan mereka menduga bahwa barangkali di tengah perjalanan tidak menemukan air untuk wudu dan seterusnya, mereka bawa kerikil-kerikil itu untuk tayamum. Oke. Mazhab Imam Malik juga seperti itu, boleh, bahkan lebih luas lagi mazhab Imam Malik. Pokoknya semua yang terhampar di atas bumi yang asli masih di tempatnya boleh. Enggak harus dari bebatuan. Boleh dalam mazhab Malik, lebih ini lagi, lebih luas lagi. Ya. Cuman awas, batu dalam mazhab kita, debu dalam mazhab kita itu debu yang betul-betul bisa nempel gitu ya. Ada apa namanya, bisa terlihat dan nempel, ada bekasnya, ada nempel. Nah kalau pertanyaannya kita wudunya, tayamumnya dengan jok pesawat misalkan, gimana? Jok pesawat ada debu nempelnya nggak? Ada Ustadz, kalau pakai apa namanya itu, Microsoft bisa, ya itu beda lagi. Enggak seperti itu. Kalau mazhab kita harus kira-kiranya debunya bisa nempel di tangan, di anggota. Kalau joknya bersih, sudah dielap, sudah apa, ya nggak ada. Tapi kan ada Ustaz, debu dimanapun boleh, walaupun di tembok, walaupun di pakaian, ya kalau ada debunya. Awas ya, bukan boleh dengan temboknya, bukan boleh dengan pakaiannya, tapi yang ada boleh menggunakan debu yang nempel dimanapun, termasuk nempel di tembok, nempel di baju kita, nempel di lantai sini, nempel di mobil, nempel, boleh, yang penting ada debunya. Itu catatannya. Kalau ini kita berbicara mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Maka jangan gampang-gampang tayamum dengan jok pesawat itu kalau mau ngikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi gitu ya. Ini biasanya yang umroh-umroh nih, hati-hati. Oke. Baik. Ini syarat-syarat debunya. Kemudian beliau mengatakan, ingat, fasbir hatta yadkhula waqtul fardhu, sabarlah sampai masuk waktu fardu. Jadi tayamum itu tidak sah kecuali kalau sudah masuk waktu sholatnya. Kalau kita mau sholat zuhur nggak ada air, kan kita tayamum. Oke, tayamumnya, tapi tayamumnya nanti nunggu setelah masuk waktu zuhur. Kalau waktu zuhurnya belum masuk, masih jam 11, kalau tayamum untuk sholat zuhur tidak sah tayamumnya, karena harus masuk waktu zuhur terlebih dahulu. Kalau asar, masuk waktu asar, gitu ya. Tsumaqsid sa'idan thayyiban 'alaihi turabun khalis tahirun layyin. Kemudian menyengajalah mengambil tanah yang baik, yang ada debu yang halusnya, yang tadi sekiranya bisa nempel itu, yang bersih, tidak bercampur dengan tepung, bercampur dengan yang lainnya, tahir, yang suci, tidak najis, ya, layyin, yang lembut. Fadrib alaihi kaffaik, kemudian pukulkan dengan kedua telapak tanganmu, dhamman baina asabi'ik, antara jari jemari itu nempel semuanya begini, tak gitu ya. Wal istihabat, kemudian niatlah saat memindahkan debu untuk memperbolehkan atau diizinkan melakukan sholat. Kemudian usap atau basuhlah dengan kedua telapak tangan tadi wajah kita yang sudah ada debunya semuanya sekali saja, nggak perlu 3 kali. Dan jangan wala tatakallaf isal ghubar ila manabidus syu'ur khaffat aw kathufat.
jangan memaksakan memasukkan debu di tempat tumbuhnya rambut. Jadi di pangkal rambut, enggak. Kalau yang itu dalam wudu sunnah airnya kita sampaikan ke pangkal rambut. Tapi kalau dalam tayamum debunya tidak sunnah dimasukkan ke pangkal rambut. Awas, ini catatan. Thumanzi khatamak, kemudian lepas, kata beliau, cincinmu. Wadrib darbah tsaniyah mufarrijan baina asabi'ik, kemudian pukulkan pukulan yang kedua. Nah, kalau yang tadi rapat, yang kedua lebar. Karena untuk tangan. Wamsah bihima yadaik ma mirfaqai, kemudian usaplah kedua tanganmu sampai ke siku. Fa in lam tastau'ibhuma fadid darba ukhra ila an tastau'ibahuma. Kalau belum terkena semuanya, maka pukulkan sekali lagi sampai terkenai semuanya, tercakup semuanya. Thumma amsah ihda kaffaik bil ukhra. Kemudian salah satu basuh, usap. Ini enggak bisa basuh di sini ya. Usap salah satu telapak tanganmu dengan yang lainnya. Iya, kalau telapak tangan kanan berarti dengan kiri, kalau kiri dengan kanan. Wamsah ma baina asabi'ika bitakhlil, dan usap juga sela-sela jari-jari ini dengan menyela-nyelanya begini. Wa shalli bihi fardhan wahidan, dan salatlah dengan tayamum tadi itu satu kali fardu saja, jangan lebih. Kalau mau fardu yang lainnya tayamum lagi. Wa masyita minan nawafil ba'dal fard. Tapi kalau untuk yang sunnah bebas mau berapa kali pun. Yang fardu hanya sekali. Karena ingat, tayamum itu lemah. Fa idza aradta fardhan tsaniyan fasta'nif lahu tayammuman akhar. Kalau kamu kok pengen melakukan salat fardu yang lainnya, yang kedua, maka perbaharuilah tayamum lagi. Jadi tayamumnya diulangi lagi. Jadi begitu, ini tentang tayamum. Insyaallah yang ke depan ini yang penting banget ini, tentang masuk masjid, keluar masjid, mana ini dahulukan kaki kanan dulu, kiri dulu, prinsipnya bagaimana, apakah hanya untuk di masjid saja, masalah memperhatikan mendahulukan kaki itu, atau di masjid dan di luar masjid, dari tempat ke tempat berbeda-beda. Nanti kita akan bahas pada waktunya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ahlan wa sahlan Ahmad Yusuf, masyaallah.